Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Firuslam dengan NIM 10541112324. Sini saya akan menjelaskan rekayasa komputasional dan berbagai metode optimasi. Yang pertama, menghadapi komplikasi realitas. Tantangan utama, aplikasi navigasi. Memetakan jalur paling efisien secara instan dari jutaan opsi rute jalan. Manajemen medis, mengurai antrean pasien sekaligus mengoptimalkan penempatan tenaga medis di rumah sakit yang besar. Kecerdasan buatan, menyaring miliaran kemungkinan variabel demi menghasilkan keputusan yang paling ideal. Yang kedua, sistem di balik layar. Arsitektur komputasi, terdapat integrasi kuat antara pemodelan matematis, pemodelan data statik, dan strategi optimasi numerik terkini. Fokus pembelajaran, modul ini akan membedah secara mendalam 6 fondasi mendasar yang membangun sistem komputasi pintar tersebut. Materi yang pertama itu rekayasa komputasional. Fondasi rekayasa komputasional. Yang pertama, sinergi multidisiplin. Disiplin ilmu ini mengintegrasikan matematika, informatika, dan teknik. Kombinasi tersebut digunakan untuk memecahkan masalah rumit. Proses pemecahannya memanfaatkan simulasi numerik berbasis komputer. Yang kedua, target utama. Memahami perilaku suatu fenomena secara mendalam. Memprediksi dampak fenomena fisik dan logis. Menghindari uji coba fisik langsung di lapangan. Memangkas biaya operasional yang sangat besar. Yang ketiga, contoh implementasi praktis. Desain dirgantara. Simulasi digital menyeluruh pesawat sebelum produksi. Yang kedua, analisis medis. Pemodelan visual kinerja jantung pasien secara akurat. Sains atmosfer. Proyeksi perubahan iklim global secara presisi. Fondasi utama sistem komputasi. Yang pertama, pemodelan matematis. Mengubah fenomena nyata seperti udara atau getaran menjadi rumus matematika agar bisa dibaca komputer. Yang kedua, algoritma numerik. Menyusun langkah perhitungan cepat dan akurat untuk menyelesaikan rumus rumit tersebut. Yang ketiga, komputasi kinerja tinggi. Menggunakan superkomputer agar data raksasa bisa diproses dalam hitungan detik. Materi kedua, metode heuristik. Strategi keputusan cepat dan efektif. Analogi perjalanan ke kampus. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mengambil keputusan secara praktis tanpa mengalkulasi seluruh opsi yang ada. Sebagai contoh, saat berkendara menuju kampus, kita tidak akan membuang waktu untuk memeriksa setiap gang atau alternatif jalan di kota satu persatu. Sebaliknya, kita secara spontan memilih jalur utama yang sudah biasa dilewati karena tahu rute tersebut cenderung lancar. Pendekatan berbasis pengalaman ini dilakukan demi menghemat waktu dan energi mental dalam. Keunggulan dan penerapan heuristik. Yang pertama, alasan menggunakan pendekatan heuristik. Metode heuristik menjadi pilihan utama dalam dunia komputasi karena menawarkan keunggulan utama berupa kecepatan tinggi. Pendekatan ini mampu memangkas waktu pencarian solusi secara drastis jika dibandingkan dengan kalkulasi berbasis brute force yang cenderung lambat karena menguji seluruh opsi satu persatu. Yang kedua, implementasi luas di sektor industri. Di ranah industri, pendekatan heuristik bertindak sebagai fondasi penting untuk mengoptimalkan operasi yang kompleks. Salah satu penerapan utamanya adalah pada sektor transportasi untuk mengatur jadwal penerbangan dan memetakan rute logistik
skala nasional secara efisien. Materi ketiga, algoritma Grady. Prinsip kerja algoritma Grady. Yang pertama, mekanisme dasar algoritma Grady. Secara harfiah, Grady berarti rakus, yang mencerminkan prinsip dasarnya yang sangat sederhana. Dalam setiap penyelesaian masalah, algoritma ini akan selalu mengambil keputusan atau opsi yang paling menguntungkan dan terbaik pada saat itu juga, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang di masa depan. Pendekatan ini terbukti mampu menghemat sumber daya berpikir secara signifikan karena sistem akan langsung mengabaikan atau memangkas analisis jalur keputusan yang tidak memberikan keuntungan instan secara langsung. Yang kedua, kondisi efektivitas maksimal. Dari segi performa, algoritma ini dikenal dengan responsif karena bekerja dengan kecepatan tinggi serta hanya memerlukan konsumsi memori yang sangat minim. Walaupun metode ini selalu menjamin penemuan solusi yang paling sempurna atau optimal mutlak pada setiap skenario, Grady terbukti mampu memberikan hasil yang sangat luar biasa jika diterapkan pada karakteristik masalah yang memiliki struktur khusus, yaitu kriteria Grady choice, property, dan optimal substructure. Ada studi kasus knapsack problem. Yang pertama itu inti masalah knapsack. Tantangan untuk memasukkan beberapa barang ke dalam wadah atau tas berkapasitas terbatas. Tujuannya adalah mendapatkan total keuntungan tertinggi tanpa melebihi batas maksimal beban tas. Di sini ada 3 strategi pemecahan. Yang pertama itu prioritas nilai tinggi, mengambil barang yang paling mahal dulu. Risikonya tas cepat penuh jika barang tersebut terlalu berat. Yang kedua, prioritas bobot ringan, memasukkan barang paling ringan agar tas bisa memuat banyak barang. Risikonya itu total keuntungan akhir belum tentu maksimal. Yang ketiga, prioritas rasio nilai atau berat, menimbang keselarasan antara harga barang dan berat barangnya. Inilah adalah strategi paling optimal dan seimbang. Activity selection problem. Yang pertama itu dilema bentrokan jadwal. Tantangan ini muncul ketika kita hanya memiliki satu ruang rapat tunggal, sementara ada banyak pengajuan acara yang jam pelaksanaannya yang waktu selesai saling tumpang tindih. Target utamanya adalah menyaring dan menyusun jadwal agar bisa menampung jumlah kegiatan terbanyak secara efektif tanpa memicu tabrakan waktu antar acara. Yang kedua, taktik efisiensi terbaik. Pendekatan paling ideal untuk mengurai masalah ini adalah menerapkan taktik seleksi yang sistematis. Yang pertama itu prioritas waktu secara selesai terawal. Selalu dahulukan acara yang memiliki waktu rumpung atau finish time paling cepat. Yang kedua, penghematan durasi ruangan. Dengan mengosongkan ruangan secepat mungkin, sisa waktu yang tersedia menjadi lebih panjang untuk diisi oleh agenda berikutnya. Dan yang ketiga itu hasil akhir. Metode ini teruji secara matematis, mampu memaksimalkan kapasitas jumlah kegiatan yang sukses terlaksana. Ya, materi keempat, teori antrean dan Monte Carlo. Nah, di sini ada tabel analisis efisiensi layanan bank. Nah, di sini ada parameter analisis sistem lama atau satu loket, sistem baru dan dua loket. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Pengantar simulasi Monte Carlo. Ketika situasi di dunia nyata terlalu rumit dan dipenuhi oleh variabel yang tidak pasti seperti perubahan cuaca ekstrim atau gejolak pasar keuangan, perhitungan biasa tidak lagi memadai. Metode Monte Carlo hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memanfaatkan
kumpulan data acak skala besar secara berulang melalui eksekusi skenario hingga jutaan kali. Sistem dapat memetakan kurva peluang yang sangat presisi guna mendukung keputusan penting di bidang manajemen risiko, investasi, serta distribusi logistik. Dan materi yang terakhir itu ada algoritma graph modern. Algoritma Kruskal atau efisiensi jaringan. Yang pertama, optimasi infrastruktur, masalah MST. Tantangan utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana cara mengoneksikan seluruh bangunan atau rumah di sebuah wilayah menggunakan jaringan kabel seperti listrik atau internet secara menyeluruh, namun dengan akumulasi biaya pengadaan kabel yang paling murah. Yang kedua itu 3 langkah kerja algoritma Kruskal. Untuk mencapai efisiensi biaya maksimal tersebut, algoritma Kruskal bekerja menggunakan 3 prinsip utama. Yang pertama, penyusunan data, melakukan pendataan dan pengurutan secara seluruh nilai bobot rute penghubung, mulai dari tarif yang paling ekonomis hingga yang paling mahal. Yang kedua, pemilihan bertahap, mengambil dan mengunci rute termurah satu persatu secara berurutan. Dan yang ketiga, pencegahan loop, mengabaikan atau melewati rute jika opsi tersebut berpotensi membentuk jalur melingkar, buntu, atau siklus yang tidak efisiensi. Navigasi rute tercepat, algoritma Dijkstra. Yang pertama, mekanisme pencarian jalur, pemeriksaan titik terdekat. Sistem bekerja dengan cara meneliti jarak antar simpul tetangga yang paling dekat secara terus-menerus. Pembaruan data berskala, informasi rute akan terus diperbarui secara otomatis begitu ditemukan jalur alternatif yang memiliki durasi tempuh yang lebih singkat. Yang kedua, implementasi nyata di era digital. Teknologi ini menjadi pilar krusial pada berbagai sistem modern, diantaranya sistem navigasi menjadi basis utama dalam pengembangan teknologi GPS pada saat ini. Yang kedua, aplikasi pemetaan dimanfaatkan oleh Google Maps untuk menghitung dan merekomendasikan rute perjalanan paling efisiensi. Yang terakhir, jaringan komunikasi berperan penting dalam mengatur lalu lintas pengiriman paket data di internet agar terhindar dari keterlambatan atau delay. Fondasi rekayasa komputasional. Yang pertama itu P-Base, Personal Base, catatan lokasi terbaik yang pernah ditemukan oleh masing-masing individu secara manual. Yang kedua, G-Base, Global Base, pusat data lokasi terbaik yang berhasil dicapai oleh seluruh kelompok secara kolektif. Dan yang terakhir, keunggulan teknis, logika kode sederhana atau mudah diprogram, sangat tangguh menghitung banyak variabel rumit dan aman dari jebakan hasil palsu atau lokal minimal. Dan materi terakhir, partikel swarm optimization. Kecerdasan swarm atau kawanan. Kecerdasan swarm atau kawanan merupakan sebuah konsep komputasi modern yang pertama kali dirancang oleh James Kennedy dan Russell Eberhard pada tahun 1995. Pendekatan ini lahir dari pengamatan mendalam terhadap fenomena alam liar, khususnya secara sekumpulan burung atau kawanan ikan dalam mendeteksi dan memburu sumber makanan secara kolektif di wilayah yang sangat luas. Karakteristik utama dari sistem ini terletak pada sifatnya yang terdesentralisasi, di mana seluruh anggota kelompok mampu bergerak dan berkoordinasi secara mandiri berdasarkan interaksi lokal tanpa memerlukan adanya satu komando pusat tunggal. Implementasi dan prospek PSO modern. Yang pertama, aplikasi nyata di sektor digital. Algoritma ini menjadi pilar penting pada berbagai teknologi mutakhir. Yang pertama, kecerdasan buatan, menyetel bobot parameter pada arsitektur neural network secara optimal. Yang kedua, dunia robotika,
mengatur pergerakan kelompok robot penyelamat secara otonom dan kompak. Yang ketiga itu infrastruktur energi, mengontrol efisiensi pembagian pasokan daya antar pembangkit listrik. Yang kedua, potensi perkembangan di masa depan. Evolusi algoritma ini terus berjalan untuk menjawab tantangan industri pintar. Sistem kompositis, integrasi dengan Gigafushi atau algoritma genetika menjadi versi hibrida. Status industri menjadi metode metaheuristik paling populer dan tangguh saat ini. Dan kesimpulan dari semua materi, sistem komputasi modern mengandalkan pemodelan matematis, algoritma numerik, dan infrastruktur HPC untuk memecahkan masalah dunia nyata yang rumit. Ketika perhitungan esak terlalu lambat, pendekatan metaheuristik seperti algoritma greedy pada kinetic dan activity selection serta algoritma graph, Kruskal, dan Dijkstra dipilih karena mampu menemukan solusi yang cukup baik, rute tercepat, dan efisiensi jaringan secara kilat. Selain itu, manajemen risiko dan efisiensi layanan dioptimalkan lewat teori antrian serta simulasi Monte Carlo. Sebagai puncaknya, teknologi masa kini seperti machine learning dan robotika memanfaatkan kecerdasan suara atau PSO yang memadukan memori mandiri P-based dan wawasan kelompok G-based sebagai solusi cerdas terdesentralisasi yang tangguh dalam mengolah variabel berskala besar. Ya, sekalian dari video saya. Maaf bila ada kesalahan dari kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.